Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Jadi, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Fungsi teks berita. Teks berita memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai sumber informasi terkini, alat untuk membentuk opini dan sudut pandang masyarakat, alat untuk membangun hubungan antar media massa dan masyarakat, alat promosi dan branding dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, penting untuk membaca dan memahami teks berita dengan baik, agar mendapatkan informasi yang akurat dan sudut pandang yang objektif. Struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga dengan light, teras berita, atau orientasi. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita, terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Unsur-unsur teks berita, yaitu adiksimba. Apa sih itu adiksimba? Berikut penjelasannya. Jadi, adiksimba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa yang sedang dibahas atau dibicarakan. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam berita. Siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara terjadinya peristiwa. Bagian ini biasanya diceritakan secara kronologis sesuai urutan waktu kejadiannya. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga, penggunaan kata hubung atau konjungsi. Yang keempat, penggunaan kata kerja metal. Dan yang kelima, penggunaan kalimat denotatif. Jenis-jenis teks berita. 1. Berita langsung. Berita langsung adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara to the point, lugas, dan ringkas. Berita langsung berisi informasi terkini atau faktual, terhangat, dan menarik. 2. Berita opini. Berita pendapat atau opini adalah berita yang berisi laporan pandangan seseorang mengenai suatu hal, ide kreatif, pemikiran, ataupun komentar terhadap sesuatu yang penting. 3. Berita interpretatif. Berita interpretatif adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ada. Penambahan ini biasa berupa informasi latar belakang, wawancara dari berbagai sumber, serta menambah data-data terkait. Hal ini bertujuan agar berita menjadi lebih utuh, detail, dan lengkap. 4. Berita investigasi. Berita investigasi adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber yang ada. 5. Berita mendalam. Berita mendalam adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pendalaman dari suatu peristiwa. Ciri-ciri teks berita. Bersifat objektif dan berdasarkan fakta. Aktual,
peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi. Menggunakan gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami pembaca. Data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting, dan memiliki urutan waktu, tempat, dan alur peristiwa yang jelas. Bacalah teks berita di bawah ini. Peristiwa apakah yang terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Di mana lokasi peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Sekian pembelajaran pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.